Apakah teman-teman di sini sering dipusingkan dengan banyaknya password dan semua harus menggunakan strong password? Nah, kita akan bahas itu di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, kalau teman-teman merasa video ini berguna, silakan subscribe, komen, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng agar mendapatkan informasi-informasi video-video terbaru dari kita. Oke, jadi sebenarnya strong password itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Meskipun kadang memusingkan kita ya, kita harus mikirin password apa lagi nih. Harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, numerik, dan simbol. Bahkan kadang ada aplikasi yang kita harus mengganti itu dalam beberapa waktu sekali, misalnya 3 bulan sekali. Nah, sebenarnya strong password itu sangat bermanfaat dan akan menjaga keamanan data-data kita ya. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan kata-kata yang umum digunakan itu dengan mudah sekali. Ada program yang untuk melakukan istilahnya brute force ya. Itu sudah punya dictionary, semacam list of data kata-kata yang sering dipakai. Nah, program itu tinggal melakukan brute force dan dia akan bisa menembus akun kita. Atau misalnya seperti yang kita tahu ya, pernah kejadian di sebuah marketplace besar di Indonesia, bahkan di institusi pemerintah, itu pernah juga ya, datanya dicuri. Nah, meskipun datanya itu sudah di-hash, tapi jika data yang di-hash itu juga kata-kata yang sederhana, kata-kata yang istilahnya dictionary word, itu akan dengan mudah juga ditembus ya. Nah, jadi kesimpulan apa? Kesimpulan strong password sangat-sangat perlu. Ya. Nah, lalu gimana kita maintainnya? Kita punya banyak sekali akun dan semua harus strong password. Ya, sebenarnya ada banyak cara ya. Seperti sekarang Google sudah menyediakan single sign-on. Banyak aplikasi yang cukup menggunakan Google akun. Nah, tapi berarti kalau password yang di Google itu lemah, berarti bahaya sekali ya. Akun-akun kita yang lain juga akan tertembus ya, akan bisa dicuri datanya. Maka Google menerapkan strong password. Bahkan Google juga menerapkan multi-factor authentication. Ya, jadi harus kita login lagi dari HP misalnya begitu ya. Harus ada approval dari HP. Yaitu yang disebut multi-factor authentication. Nah, itu kalau Google. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin menggunakan Google, tapi kita tetap ingin punya mekanisme strong password yang seperti Google itu tadi? Ya, jawabannya ada di LastPass. Ya, dengan LastPass kita bisa menyimpan password-password kita dengan aman. Dan kita tidak perlu mengingatnya ya. Karena strong password kadang sulit untuk diingat. Bahkan kita bisa menggunakan LastPass untuk mengenerate strong password itu, lalu kita simpan di LastPass. Nah, bedanya apa dengan save password yang ada di browser? Nah, LastPass punya mekanisme untuk login lebih dahulu. Jadi seperti master password ya. Nah, kita harus menyimpan master password itu, master password LastPass. Yang harus kita ingat adalah master password LastPass. Sama seperti Google ya, kita harus mengingat satu masternya. Dan itu harus kita buat sebaik mungkin, karena kita kan cukup mengingat satu password itu saja. Setelah itu, di dalam LastPass, kita juga bisa menerapkan multi-factor authentication. Ya, sehingga tidak sembarang orang bisa memakai akun LastPass kita. Ya, itu yang kira-kira bisa kita share kali ini. Semoga bermanfaat. Salam.